Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kita masih membahas IPA kelas 9 ya. Ada PAT, belajar bersama tahun 2022. Nah, ini part yang kedua. Kemarin sudah dibahas nomor 1 sampai dengan nomor 8. Saatnya kita akan membahas nomor 9 sampai seterusnya. Siap ya? Siapkan buku kamu di sebelah kamu sambil baca-baca. Simak videonya. Baik, kita masuk ke indikator soal nomor 9. Nah, disajikan informasi ya tentang peran Rhizopus sp. Masih ingat ya, Rhizopus sp dalam pembuatan tempe. Peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan dengan benar. Jadi ini fokus ya. Ada beberapa bioteknologi konvensional dari kedelai, dari roti sampai dengan MSG ya. Ini bisa dilihat dalam halaman berapa nih? Halaman 15 di buku di bahan ajar kamu ya. Bisa kamu cek itu. Ada macam-macam, tapi khusus ini Rhizopus oryzae atau Rhizopus sp. Sebagaimana kita ketahui, Rhizopus sp itu digunakan untuk membuat tempe ya. Kamu nanti ini fungsinya untuk apa toh? Digunakan juga untuk ini meningkatkan nilai gizi makanan, macam-macam ini ya. Jadi di halaman 15 ini nanti apa ini? Kamu bisa manfaat yang benar dari pembuatan tempe itu. Tadi ya di ini ya ada meningkatkan nilai gizi makanan dan seterusnya dan macam-macam. Kalau saya prediksi soalnya nanti bisa jadi nih apa sih manfaat dari pembuatan tempe kok nggak dimakan kedelai saja gitu ya. Nah, kamu harus bisa mengidentifikasinya dari pilihan-pilihan jawaban yang telah ada ya. Lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, indikator soal nomor 10 disajikan beberapa pernyataan tentang prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Kamu dapat menetapkan yang modern, yang benar, yang mana. Berarti kita fokus yang modern ini. Kita simak ini ya. Sekali lagi buka bahan ajarnya di halaman 15 sampai dengan 16 ya. Ada bioteknologi modern ini ya. Disimak ini ya. Bioteknologi modern menghasilkan jasa dan barang, DNA rekombinan dan penyambungan DNA ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini. Ini ada perbedaannya antara yang modern sama yang konvensional. Mungkin saya blok saja ini ya, yang sering keluar ini ya. Modern itu berkaitan dengan tahap analisis DNA, rekombinan gen. Kemudian biayanya cukup tinggi ya, yang ini ya. Yang untuk bioteknologi modern kemudian ada modifikasi terhadap agen bioteknologi yang terpakai menghasilkan menghasilkan organisme baru biasanya. Kemudian teknologinya harus canggih ya, sangat mahal biasanya ini. Dari ketiga ini bisa kamu baca ya, kamu cukup nanti memilih manakah prinsip prinsip bioteknologi modern yang sesuai dengan perintah soalnya. Bisa jadi soalnya nanti bagaimanakah prinsip di antara pilihan berikut ini manakah yang prinsip bioteknologi modern. Kamu disuruh milih yang konvensional jelas ya, tradisional, kemudian masih fermentasi sederhana sekali ya. Jadi itu bisa kalian sebagai pembanding saja antara modern dan konvensional. Oke, kita lanjut ke indikator soal nomor 11. Disajikan data tentang dampak-dampak penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif atau kerugian penerapan bioteknologi di bidang pertanian, di lingkungan pertanian ya. Jadi ini nanti kamu disuruh milih ini dampak-dampak negatifnya yang mana ini ya, khususnya di bidang lingkungan dan pertanian. Bisa kamu lihat di halaman ini ya, halaman 15 sampai dengan 16 ini ya. Ini dampak
Di 16, kemudian halaman ini ya, dampak pengembangan bioteknologi. Ini macam-macam nih ya. Bisa kamu lihat, saya fokus di bidang lingkungan karena ini berkaitan dengan pertanian ya. Ini ya, misalkan tanaman jagung yang tahan terhadap herbisida, maka ketika jagung transgenik ditanam lahan alami, maka serbuk sari dapat terbawa, sudah terkombinasi, dan gen-gen tanaman transgenik itu akan mencemari gen yang lain. Kemudian tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Hal ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik. Akibatnya apa? Tanaman lokal menjadi hilang. Kemudian penggunaan tanaman transgenik ini juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya. Yang pasti ini dari 1, 2, 3 ini ya, A, B, C ini bisa jadi salah satunya keluar ini. Kemudian ini ya, merusak lingkungan alami atau merusak plasma nutfah, sumber daya genetik yang ada. Kemudian apa ini, menimbulkan, pokoknya intinya tanaman-tanaman lokal, tanaman asli daerah akan hilang diganti oleh tanaman transgenik. Jadi itulah dampak negatifnya, timbulnya hama dan seterusnya. Nah, untuk prediksinya soal, berarti kamu nanti disuruh milih, itu ada soal ya, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan dampak negatif dari bioteknologi di bidang pertanian. Kamu disuruh milih ini. Yang benar adalah salah satu dari A, B, dan C ini. Nah, kamu simak, kamu pelajari di halaman 16 tadi ya. Bukan 15 tapi 16 kalau nggak salah ini ya. Ini 16, ini betul 16. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Indikator soal nomor 12, disajikan data bahan dasar, bakteri, dan produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional tradisional ya. Kamu mampu mengidentifikasi pasangan yang benar antara gen agen biologi dan produknya. Lagi-lagi ini hafalan ini. Misalkan nanti ya, ada pertanyaan, tempe dibuat dari kedelai dengan bantuan. Kamu jawab ini pasti Rhizopus sp atau Rhizopus oligosporus. Jadi macam-macam nih yang sering keluar ini, saya kasih tanda lah ini yang sering keluar ini ya. Yang sering keluar itu tempe, kamu hafalkan ini, kecap, yogurt. Yogurt ada 2 ini ya, kamu hafalkan semua ini, ada Streptococcus sama Lactobacillus bulgarius ya. Keju, mentega ini yang sering keluar ini. Saya yakin Bapak Ibu guru kamu juga pernah ngasih tugas ya untuk setidaknya hafal ya nama-nama mikroorganisme sebagai agen untuk pembuatan produk-produk bioteknologi. Jadi kamu cukup menghafal ini. Kalau tempe nanti jawabannya Rhizopus, kalau kecap Aspergillus soyae atau Oryzae, kemudian yogurt itu ada Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarius, dan seterusnya ya. Lanjut ke soal berikut. Baiklah, lanjut ke indikator soal nomor 13, disajikan 6 tahapan proses kultur jaringan. Ada 6 tahap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalian dapat menyebutkan urutan yang benar. Jadi kita fokus ke kultur jaringan ya. Bisa dilihat ini ya. Ada kultur jaringan ini ya. Ini kultur jaringan itu ada tahap-tahapnya. Nanti kamu disuruh mengurutkan. Yang pertama jelas memotong explant ya. Disebut dengan explant ya. Saya ketik saja explant. Explant itu adalah apa ya? Tanaman yang akan diambil jaringannya. Kemudian setelah itu biasanya disterilkan. Disterilkan itu pakai alkohol biasanya, bisa jadi sama disinfektan yang lain. Kemudian dimasukkan dalam sebuah medium ini ya. Dalam sebuah medium. Kemudian medium ini terdiri dari apa ya? Dari agar-agar bisa. Kemudian akan menimbulkan kalus. Kalus nanti akan tumbuh dalam waktu segini, ada akar-akarnya, ada daun-daunnya, setelah itu dipindahkan. Jadi tahap-tahap ini harus kamu hafalkan, minimal kamu pahamlah. Diambil dulu jaringannya, kemudian ini ya, saya lupa ngasih, tak kasih. Kemudian ini ya,
dikasih disinfektan ya. Apa ini? Mensterilkan biasanya alkohol ya, alkohol. Dikasih alkohol 70% biasanya. Kemudian ditanam di medium gitu ya. Kemudian terbentuklah kalus kemudian menjadi tanaman dewasa. Gitu. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Masih bioteknologi ya ini ya. Indikator soalnya disajikan manfaat yogurt. Peserta D dapat menyebutkan nama agen bioteknologi. Berarti kita fokus yogurt saja ini ya. Kisi-kisinya sudah jelas ini. Nanti berarti besok yang keluar itu adalah yogurt. Mana yogurt ini ya? Nih ya, ada 2 ya. Kamu boleh nanti menghafalkan yogurt itu lactobacillus atau streptococcus. Ini di antara 2 ini pasti keluar karena jelas ini. Karena kata kuncinya itu yogurt. Berarti besok yang keluar itu yogurt itu nama agennya apa? Kalau nggak streptococcus, thermophilus ya lactobacillus bulgarius. Nah, ini ada 2 ini ya. Jadi kamu disuruh milih ini mungkin bisa jadi nomor 14 ini banyak yang betul ini kalau kamu hafal nama agennya. Karena sudah mengarah ini kata-kata yogurt ini ya. Nah, begitu kita lanjut ke indikator selanjutnya. Oke, kita masuk ke indikator soal 15, masih bioteknologi ya. Tapi ini manfaat rekayasa genetika ini ya. Nah, ini ya. Nah, berarti ini bioteknologi modern ini. Nah, saya berikan tabelnya nih ya. Produk rekayasa genetika ada insulin, mengobati kencing manis, vaksin hepatitis, mencegah hepatitis. Yang jelas kamu mampu mengidentifikasi. Soalnya nanti gini, manakah dari berikut ini manfaat dari vaksin hepatitis? Ya ini mencegah hepatitis. Kalau insulin berarti mengobati kencing manis atau memberikan hormon insulin. Antibodi monoklonal mengobati penyakit kanker. Antibodi interferon mencegah infeksi virus. Hormon pertumbuhan mengobati kekerdilan, macam-macam di semuanya ini. Tapi yang sering keluar ya ini ya, ini hormon pertumbuhan ini di antara 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Kamu hafalkan kira-kira manfaatnya apa ya. Soalnya simple pasti ini. Kamu disuruh apa ini mengidentifikasi manfaatnya, misalkan apa sih manfaat dari produk rekayasa genetika insulin? Kamu manfaatnya adalah menghasilkan hormon insulin sehingga bisa membantu orang yang terkena diabetes mellitus atau kencing manis. Kita masuk ke indikator soal nomor 16, masih di bioteknologi ya. Ini sangat banyak yang keluar ini bioteknologi modern ini ya. Prinsipnya apa saja? Berarti kamu nanti disuruh milih prinsip dari bioteknologi modern yang benar berkaitan dengan biasa toh. Kalau bioteknologi modern itu rekayasa genetiknya. Kita simak ini ya. Nah, ini di halaman 16 nih ya. Ini halaman 16 bisa kamu simak nih ya. Ini halaman 16 ini ya. Ini halaman 16. Apa saja prinsipnya nih ya. Bisa kamu simak ini di halaman 16 ini ya. Ini saya play saja ini ya. Halaman 16 ada apa saja prinsipnya. Ini akan saya kasih tanda ini ya. Nah ini bioteknologi modern dan konvensional. Saya fokus sama perbedaannya karena ini berkaitan dengan prinsipnya juga ini ya. Bisa kamu simak nih di halaman 16 ya. Ya ini saya blok saja. Kamu juga kasih garis bawah ya di bahan ajar kamu ya. Produk yang dihasilkan lebih sedikit daripada yang modern. Kalau yang modern berarti lebih banyak. Kemudian apa lagi ini ya? Kemudian ini melakukan modifikasi terhadap agen biologis yang dipakai kalau yang modern. Kemudian melakukan tahap DNA, analisis DNA, rekombinan DNA.
kemudian biayanya yang lebih besar dari konvensional, kemudian sedangkan memakai perlengkapan yang canggih kayak tadi yang pernah keluar ya tadi di indikator nomor berapa saya lupa tadi ya. Ada ini untuk bioteknologi modern itu ini ya yang saya yang saya kasih stabilo ini ya. Kamu hafalkan, intinya itu ada rekayasa genetika, ada rekombinan gen, kemudian membutuhkan biaya banyak, kemudian menggunakan alat yang canggih, kemudian ini dampak negatifnya ada masalah tentang berkaitan dengan kesesuaian genetiknya ini ya. Jadi kadang-kadang bioteknologi modern itu menghasilkan efek samping, yaitu timbulnya makhluk-makhluk yang di luar dugaan kita karena rekayasa genetik ini. Lanjut ke indikator berikut. Ya, kita sudah masuk ini indikator ke nomor 17 ini sudah masuk ke bab partikel penyusun bahan. Fisika berarti ini disajikan salah satu partikel subatom, ada subatom ya. Peserta didik dapat menyebutkan partikel subatom dengan benar. Ada di halaman berapakah ini? Halaman 19. Kata kuncinya itu adalah ada subatom. Berarti nanti kamu disuruh menghafalkan, mengetahui, paham atom itu terdiri dari apa saja. Kita lihat ya di halaman 19, kita play videonya. Ini ya halaman, ada partikel penyusun bahan, ada di halaman ini 19 ini bisa kita simak ya. Oke, kita simak di gambarnya. Ini gambarnya mana ini? Ini saya percepat saja. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya, ini ada atom. Atom itu terdiri dari yang pertama ada neutron bermuatan netral ya. Kalau proton bermuatan positif, sedangkan kulit-kulitnya bermuatan negatif atau disebut dengan elektron. Dan elektron itu yang bisa mengitari ini dan bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Jadi kalau kalimatnya disajikan salah satu ciri partikel subatom, berarti kamu cukup hafal ini ya. Ini ya. Apa ini? Kamu harus hafal ini penyusunnya apa saja, kemudian yang bisa mengitari itu apa, berarti elektron, yang bisa berpindah itu, yang bisa bergerak itu hanya elektron saja, dan seterusnya. Cukup mudah kalau nggak salah, ini ada elektron, yang paling luar, ada proton sama neutron di intinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke indikator soal nomor 18, masih partikel penyusun bahan. Ini kisi-kisinya hampir mirip. Ini disajikan salah satu ciri partikel subatom. Peserta didik mampu menyebutkan partikel subatom dengan benar. Berarti penyusunnya apa saja ya. Langsung saja saya fokus ke sini ya. Ini ya. Oke. Jadi atom itu ada susunannya jelas ya. Saya ulangi lagi ya. Ada neutron, ada proton, dan ada elektron. Intinya itu proton dan neutron, kemudian dikelilingi dengan apa ini, kulit-kulit dengan tingkat energi tertentu yaitu elektron. Masih ingat ya, kulitnya dari tingkat energi terendah KLMN. Nah ini ya. Nah ini adalah elektronnya. Cukup mudah kalau nggak salah, ini kamu disuruh menyebutkan neutron, proton, elektron. Nah lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal indikator soal nomor 19. Nah, ini ya. Masih di apa ini? Masih di materi partikel dan perubahannya ya. Nah, disajikan sebuah peristiwa pembakaran lilin. Ini sudah fokus ini malah pembakaran lilin ya. Ini cocok, ini berarti cukup menjurus ini kisi-kisinya. Peserta didik dapat memilih sifat fisika suatu materi dengan benar dari sebuah kejadian. Jadi saya jelaskan ini anak-anak, sifat suatu zat itu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu sifat yang dapat diamati dengan apa? Panca indera tentunya. Contohnya apa saja? Ini
Kemudian ini kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, bisa menghantarkan listrik, viskositas atau kekentalan, kemagnetan, titik didih, titik beku, meleleh. Misalkan lilin meleleh, berarti adalah sifat fisika. Kemudian kalau sifat kimia itu banyak, ini juga ada kestabilan, korosivitas, reaktivitas atau kereaktifan, dan seterusnya. Mudah meledak, mudah terbakar, dan seterusnya. Jadi kalau konteksnya lilin itu, lilin kan bisa ya, bisa meleleh. Kemudian ada sumbunya ya. Kalau sumbunya terbakar itu kan beda lagi itu. Jadi kalian harus tahu sifat fisika, sifat kimia itu nanti menimbulkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak ada perubahan warna. Kalau perubahan kimia ada perubahan warna. Misal ya, sumbu lilin dibakar, mulanya sumbu lilinnya kan putih, kemudian berubah menjadi hitam karena dibakar. Itu berarti perubahan kimia. Tapi kalau lilinnya meleleh, hanya meleleh saja, hanya berubah bentuk saja ya, berarti dia bukan perubahan kimia tapi perubahan fisika. Gampang ini kalau nggak salah ya. Semoga kamu bisa ya. Nanti kamu disuruh memilih ini perubahan apa sih ini? Apakah lilinnya yang meleleh atau sumbunya? Kalau yang lilinnya meleleh berarti fisika, kalau sumbunya yang terbakar berarti kimia. Lanjut. Yang terakhir ini indikator soal nomor 20. Untuk soal berikutnya akan saya bahas di part berikutnya. Disajikan sifat-sifat fisika dan kimia, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat kimia suatu materi dengan benar. Ini hampir sama kok. Kamu disuruh mengetahui ini sifat fisikanya yang mana dong, sifat kimianya yang mana. Kamu ini perlu ya, ini kamu screenshot saja ini ya, kotak ini ya. Kamu screenshot saja bahwa di sini itu ada sifat-sifat fisika, sifat kimia. Pada intinya sifat fisika itu bisa diamati. Kalau yang kimia itu tidak bisa diamati, tapi nanti akan berdampak, ada suatu zat akan mengalami perubahan mengalami perubahan bentuk dan akan menimbulkan zat baru. Intinya kalau sifat fisika seperti itu. Insya Allah kamu bisa mengerjakan. Saya doakan semoga bisa dapat nilai 100 ya. Amin. Semoga sehat-sehat semua. Salam MPN IPA. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.